Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Untuk Anda penggemar motor klasik buatan Inggris, ini adalah salah satu pilihan. Dan di depan saya ini adalah Triumph Street Scrambler. Dia mempunyai DNA dari Triumph Bonneville T100 dan ada beberapa varian atau model yang bisa Anda pilih di kelas 1000 cc ini. Itu salah satunya adalah Street Twin, dan ini yang bergaya lebih macho, yaitu Street Scrambler. Dia dijual di Jakarta dengan harga 398 juta off the road untuk versi standar, dan untuk on roadnya di Jakarta itu sekitar 454 jutaan. Ini adalah versi yang sudah full option, jadi banyak sekali komponen modifikasi di sini. Itu Anda bisa menambahkan berbagai macam aksesori ini sekitar 48 juta rupiah. Kita akan bahas motor yang ganteng ini, dan kita akan cobain sedikit muter-muter di sekitar Kemang. Dan jangan kemana-mana, kita akan langsung bahas desainnya. Sebelum kita lanjutkan video ini, ada informasi sedikit buat Anda yang ingin memulai usaha di bidang otomotif, terutama di dunia digital. Sekarang ada Agias Auto 360. Di aplikasi ini, itu Anda bisa melakukan banyak sekali ya. Jual beli, ada kendaraan di sana, ada industri pendukungnya juga. Dan itu aman, gampang, dan mudah karena aplikasinya juga gratis. Anda bisa klik link di deskripsi di bawah ini untuk memulai dan langsung memulai bisnis Anda di bidang otomotif. Oke, kita lanjutkan ke Triumph Street Scrambler ini. Dia punya paduan bodi yang sebenarnya gaya-gaya sedikit mengaruk tanah ya. Kalau Scrambler itu kan bisa diibaratkan dia ini motor ini siap buat diajak keluar dari aspal, main ke tanah-tanah sedikit gitu deh. Jadi otomatis bodinya sedikit lebih tinggi, dan yang paling jadi ciri khas adalah ini dia nih, knalpotnya di samping. Jadi gayanya scrambler banget. Jadi harusnya, nah parkirnya begini nih kalau scrambler ya. Dia tangkinya teardrops ya, seperti layaknya sebuah Triumph. Jadi ciri khas desain Triumph di sini ini benar-benar kental sekali. Jadi nggak terlalu banyak diubah. Tapi di belakang dia kelihatan sedikit lebih macho karena paduannya ini kayaknya ini motor buat sendiri ya. Karena di belakang ini joknya kecil sekali buat yang bonceng. Nah, di sini joknya dia cukup panjang, jadi Anda bisa maju mundur lumayan lega karena joknya agak panjang, dan di belakang sini cukup lebar. Dan sebenarnya motor ini nggak tinggi-tinggi amat ya. Dia mungkin ya namanya ini adalah motor jalan raya sebenarnya, walaupun bisa dipakai ke tanah-tanah, tapi dia desain ini mencirikan sebuah motor yang center gravity-nya cukup rendah. Sehingga dia pengendaliannya enak buat di jalan raya sekalipun. Efeknya ya mungkin kalau dibanding sama motor-motor lain yang memang buat garuk tanah, dia punya ground clearance yang tidak terlalu tinggi. Gitu kan. Anda bisa lihat speknya di bawah ini. Dan kalau kita lihat tingginya seperti apa, ini tinggi saya 185 cm. Dan kaki saya sangat menekuk di Triumph Street Scrambler ini. Dia motornya terasa jauh lebih kecil dibanding kakaknya ya, yaitu Triumph Scrambler 1200 XI, dan ini rasanya enak banget. Motornya nggak terlalu besar, nggak terlalu gede, bebek gitu, dan kalau yang kakaknya yang 1200 itu motornya tinggi sekali, saya aja agak jinjit, tapi di yang Street Scrambler ini dia sangat rendah posisi duduknya, dan pastinya ramah buat postur orang Indonesia. Nah, sekarang kita lihat spek yang lainnya nih. Nah, ngomongin warna nih, motor ini itu punya 3 pilihan warna. Yang pertama adalah jet black, itu yang hitam polos gitu ya. Terus ini adalah urban grey, dan satu lagi yang jadi ciri khas Street Scrambler tahun 2021 itu adalah yang matte kaki, matte ironstone, jadi paduan antara hijau doff dan abu-abu doff. Nah, itu ada di versi standar. Kita lihat yang versi standar dulu ya. Itu dia semuanya belum ada peranti-peranti opsional seperti ini. Kayak misalnya di ini knalpotnya udah ganti nih, ya kan.
Tapi yang standarnya itu masih mirip seperti ini, paling nggak sampai cover belakang ini tuh masih mirip, ya kan? Cuman beda di muffler aja, jadi kayaknya slip on aja dia modelnya. Nah, terus dia mempunyai kaki-kaki yang sudah lumayan garuk tanah sebenarnya. Jadi di depan pakai pelek 19 inci dengan ban lebar 100 mm, dan di belakang peleknya itu 17 inci dan bannya pakai lebar 150 mm. Kalau standarnya dia pakai ban Metzeler Tourance, sedangkan pada versi yang sudah di-upgrade ini dia pakai Sinco ya. Jadi bannya lebih tahu-tahu, kasar kembangannya, kotak-kotak gitu. Jadi makin lebih maco lagi. Jadi kalau Anda punya Triumph Street Scrambler mau dimodifikasi, cuma diganti ban aja langsung kelihatan ganteng banget begini. Terus dia pakai lampu depan bundar dan lampunya juga ganteng ya. Sementara kalau yang di versi upgraded ini dia sudah dilengkapi dengan guard lamp. Lalu juga sudah dilengkapi dengan ini nih, ada visor kecil di depan. Terus sennya itu sebenarnya kalau sen standarnya itu masih bolam biasa, tapi kalau yang di sini itu sudah diganti dengan peranti original aksesoris yang sudah LED. Lalu di belakang ini juga sudah diganti spakbornya jadi lebih kecil dan lebih simpel di belakang dibanding sama yang standar, ya kan? Lalu di sebelah kiri, kalau di sebelah kanan kan ada knalpot. Nah, di sebelah kiri itu Anda bisa pasangkan semacam bracket untuk tas ini, dan itu sudah termasuk dalam paketnya ya. Paketnya yang sudah saya sebut tadi sekitar 48 juta overall, termasuk di depan ini sudah ada handguard buat stang. Dan ada lagi satu ini, ada busanya, ciri khas motor tanah ya kan, di tengah sini ada busanya juga. Lalu lihat di bagian bawah itu, kalau kita lihat di versi standarnya ada pelindung mesin dari plastik, tapi yang di versi ini dia sudah diganti juga ya dengan skid plate, jadi lebih keren lagi dan lebih aman pastinya. Nah, ini kakinya udah scrambler banget nih, apalagi yang tipe ini sudah diganti ban Sinco, lebih tahu-tahu gitu, lebih maco lagi. Dia dipadu dengan suspensi shock breaker depan teleskopik Kayaba 41 mm, travelnya 120 mm, di belakang juga travelnya sama 120 mm, jadi motor ini punya travel yang cukup panjang ya, dan di belakang itu shock breakernya punya 4 setelan per beban. Sedangkan buat pengereman dia di depan pakai kaliper Brembo 4 piston, di belakang kalipernya Nissin 2 piston dengan ABS. Nah, kaki-kaki dan rem itu untuk menunjang mesin yang cukup bertenaga. Dia tenaganya 64 daya kuda dan torsi 80 Nm, didapat dari mesin yang basicnya mirip dengan Triumph Bonneville T100. Dia punya komposisi 2 silinder segaris, 1 silindernya itu punya 4 klep, jadi total ada 8 klep dari 2 piston itu, dan dia menyalurkan tenaganya ke belakang dengan rantai, dan rantainya di sebelah kanan. Oke, ini adalah kokpitnya Street Scrambler. Jadi di sini ada beberapa tombol ya, di kanan ini cuma ada cut off sama starter, terus ada hazard, sebelah di kiri ada biasa dim di depan, terus di sini ada sen dan klakson. Kita coba hidupin dulu klaksonnya seperti apa. Kecil ya. Ini lampu sen biasa. Terus ada 2 tombol ini, tombol mode ini untuk nanti kita harus hidupin mesinnya. Riding modes, terus di sini ada information. Nanti kita lihat nih seperti apa information yang bisa dilihat di speedometer. Kita hidupin dulu motornya. Oh, mantap ya suaranya ya. Dia udah ganti knalpot soalnya. Oke, di sini ada speedometernya, itu semua analog dan ini speed ya, kilometer per jam. Terus ada tampilan kecil digital di bawahnya, ada odometer, terus ada velometer di sini. Dan kita bisa ganti tampilannya apa aja. Tapi di sini ada lampu-lampu ya, lampu sen kiri kanan, lampu netral, dan ini lampu jauh, lampu dim. Kalau kita pencet yang lama, dia otomatis akan hidup terus. Oke, sekarang kita lihat multi information display-nya. Selain odometer ada trip 1, trip 2. Ini adalah konsumsi bahan bakar real time, ini rata-rata. Terus ini adalah jarak ke pom bensin dengan bensin yang ada sekarang. Itu masih tersisa 106 km. Ada jam dan ada RPM. Kalau kita gas, naik RPM-nya. Terus ada traction control, ini dalam kondisi on. Kalau kita
tekan yang lama, dia otomatis jadi off. Oke, kita on aja. Lalu di sini ada riding mode, ada 3 riding mode ya, ada road, terus ada off-road. Kalau kita mau off-road, pencet yang tombol I ini, otomatis jadi off-road. Jadi dia tenaganya mirip sama yang mode road, tapi ABS dan traction control off. Lalu kalau kita pencet satu lagi, dia ada mode rain. Jadi rain, road, sama off-road. Ya, kita sekarang cobain motornya di jalan raya. Ya, siap-siap riding dulu. Ini padat banget nih hari ini ya. Udah rapat di kantor, terus kita nge-review motor ini, terus mau riding. Pas lagi jam-jamnya ngantuk, tapi untung nih, kru kita selalu bawa minuman dingin. Ini dia nih, Kopiko 78. Kita minum dulu. Wah, seger ya. Enak. Jadi memuaskan dahaga dan bikin tetap fokus. Jangan sampai ngantuk pas riding ya. Oke, sekarang kita riding dulu. Urusan gaya, Triumph Street Scrambler ini udah paling pol deh. Bayangin ya, pecinta custom culture itu sering menganut gaya scrambler pada motor ubahannya. Yang sebenarnya basisnya macam-macam ya. Ada yang pakai naked bike, bahkan sampai motor sport yang fairing pun kadang dirombak jadi gayanya scrambler. Nah, Triumph ini sudah lahir dengan gaya yang sama. Artinya, pabrikan sudah merancang secara desain dan menghitung secara teknis semua kebutuhan mekanikal dari desain scrambler ini. Jadi motor ini udah gaya sejak lahir. Dan menurut saya, gaya pada motor ini memang paling kental scramblernya dibanding semua motor lain, pabrikan lain yang bertema scrambler. Jadi riding style-nya pun saya rasa paling mencerminkan sebuah scrambler. Asiknya dengan basis mesin yang serupa dengan Bonneville T100, motor ini punya ukuran yang cukup kecil. Tidak intimidatif, besar dan tinggi seperti saudaranya itu Triumph Scrambler 1200 XI. Nah, tangki motor itu kecil dan tinggi joknya hanya 790 mm, membuat Street Scrambler ini mudah ditaklukkan. Bahkan buat Anda rider pemula yang ingin mencoba naik moge klasik yang bergaya agak-agak scrambler, nah ini cocok nih motor ini nih. Setangnya lebar membuat motor ini ringan dan lincah, bahkan buat macet-macet gampang banget buat selip-selip ngikutin skutik-skutik di depan. Hanya kalau sudah terlalu sempit ya memang mesti hati-hati karena stangnya lebar. Ditambah lagi ada aksesori handguard, ya enak nih buat terabasan. Tapi ya di perkotaan sih nggak gitu guna ya. Yang enak sih suaranya. Mesin parallel twin dengan crank angle 270 derajat bikin suaranya sangat enak. Ngebas banget. Nah, motor yang saya pakai ini sudah pakai muffler aftermarket, jadi memang suaranya lebih sangar, tapi asiknya dia tetap adem. Jadi nggak terlalu berisik, ngebas dan berwibawa. Waduh, mantep ya. Ngerasain mesinnya, ya karakter Bonneville T100 masih sangat terasa. Mantep banget ngerasain torsi ketimbang geber-geber putaran tinggi, karena torsi maksimumnya 80 Nm sudah keluar hanya pada 3250 rpm. Nah, lebih enak ngerasain torsi di putaran rendah ini kan. Cepat pindah gigi dan putaran mesin tetap rendah, motornya ngacir tapi suara tetap adem, asik. Yang cukup beda dengan rata-rata Triumph lain ternyata panas mesinnya yang terasa banget di bawah paha kanan. Nah, lihat tuh, ada leher knalpot yang diarahkan memang ke arah situ ya, karena gayanya kan scrambler ini. Nah, padahal sebenarnya mesin Triumph itu hanya terasa panas ya, suam-suam kuku di sekitar tulang kering kiri dan kanan. Tapi ya dengan knalpot yang pas di bawah jok, pas di samping paha kanan kita, ya jadi wajar lah ya. Nah, oke, kita udah sampai di penghujung video. Kita sudah bahas lengkap Triumph Street Scrambler 2021 ini, ya, dan kita udah cobain sedikit tadi keliling-keliling di sekitar Kemang dan Dharma Wangsa. Semoga Anda suka dengan video ini. Silakan berikan komentar Anda di bawah, dan
apa saja yang mesti kita review, Anda bisa tinggalkan komentar juga di bawah. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe ke Autorider, dan terima kasih juga yang sudah main-main ke website kami www.autorider.com. Anda bisa banyak baca berita-berita motor baru di sana, dan follow kami juga di IG kami @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dah.